seperti ulang tahun biasa aja, tapi kan setiap waktu yang dikasih, setiap hari yang dikasih, hari yang baru itu berkah ya, berkat lah gitu. Apalagi bisa nyampe di usia yang baru. Kalau dulu aku orangnya paling pasti ulang tahun, ya udahlah ulang tahun aja gitu. Kayak malu untuk celebrate hidup juga karena kayak mungkin belum melakukan yang paling baik gitu. Jadi kayak masih banyak rasa kurang. Tapi kalau sekarang di kehidupan yang baru ini, terutama sekarang makin bersyukur, makin mengenal Tuhan dan semua kebaikannya. Jadi dikasih usia baru tuh kebalikannya, justru kayak seneng banget gitu, kayak makin memaknai, jadinya lebih kayak seneng ya, dikasih kesempatan, dikasih orang-orang di sekitar yang baik, yang sayang sama kita, yang peduli gitu, yang pokoknya semuanya jadi hal kecil apapun jadi disyukuri gitu. Terutama apalagi usia yang baru begini. Dari tadi pagi isinya cuma bersyukur mulu, nangis aku juga karena bersyukur gitu. Udah aku disurprisein sama teman-teman tadi. Perasaannya gimana tuh, Pak? Sebenarnya udah pesen jangan disurprisein aneh-aneh, kan kayaknya cuma 32 juga gitu, bukan ulang tahun yang genep-genep gitu maksudnya kan. Masa tiap tahun mau disurprisein mulu, kesian. Cuman ternyata mereka mah tetap aja, makanya seneng, kayak lucu ya teman-teman tuh ternyata segitu pedulinya gitu, segitu sayangnya gitu. Dari Gempi dapat surprise mungkin? Dari Gempi kalau dia biasa, dia kan si paling heboh ulang tahun. Jadi dari pagi udah ngasih kue ada gambar mukanya temennya si GGS yang bertiga itu, terus sama kue dari Alma, gambarnya itu earphone aku, tulisannya jangan hilang lagi ya. Aku emang pernah juga berapa ya, tahun 2019 bikin tema ulang tahun, tapi aku tuh kan bikin sendiri dan malam-malam, lain konsepnya. Kalau ini kayak dari teman-teman, kayak kenapa sih mesti olahraga gini, dandanannya warna-warni gitu. Karena kalau mau bikin cantik-cantik biasa aja, udah sering dandan yang benar katanya gitu, kata teman-teman. Jadi didandaninnya aneh gitu sama mereka, tapi ya lucu sih, gemes, agak lain ya. Terus tiba-tiba yang main musiknya penyanyinya dangdut ya, koplo. Jadi kayak kenapa lagi koplo sih itu kayaknya karena belakangan ini mereka tahu kali aku lagi suka nyanyi lagu-lagu koplo gitu, jadi sengaja sekalian dari Rino mah sekalian itu mereka kan bersatu padu bergabung. Jadi aku tuh kan punya grup tuh macam-macam, ada grup awam, grup Jogja, grup ini gitu. Jadi dua grup besar itu bergabung, featuring deh tuh sama Rino deh sekalian deh tuh. Mereka kompakan ternyata. Jadi pasti setiap ulang tahun pasti spesial kan, kayak aku bilang tadi. Plus lagi tahun ini ditambah lagi memang ada apa ya, mungkin ada musim baru, ada season baru yang di hidup aku gitu. Jadi pastinya semuanya, nggak cuma aku tapi sama teman-teman semua, sama keluarga, we're so excited dengan musim ini gitu. Jadi seru sih tadi sih, kelihatan banget gitu semuanya benar-benar sukacita untuk celebrate kebaikan Tuhan dalam kehidupan aku di 32 tahun ini. Banyak. Oh, dari gini belum ngasih aku kado ya, Pak? Belum. Kalau dari Rina dapat kado? Udah dikasih tadi. Apa nih kado spesial? Dia tahu aku suka pakai baju putih, jadi dia beli baju banyak gitu. Dasar laki ya. Kenapa banyak banget? Soalnya kamu suka banget pakai baju putih katanya. Ya udah. Bapak dia juga ngucapin. Ada kado belum lihat lagi, tadi telepon. Ada kado, nanya mau kado apa? Mau, apa aja mau. Ya nanti ya katanya gitu. Semua teman-teman juga ada yang ngadepin apa, mereka pada ini banget, thoughtful kalau ngasih kado, dipikirin banget bener-bener apa yang aku suka. Aku juga bingung kenapa bisa sayang banget ya. Soalnya padahal aku juga orangnya, aku sama temen tuh sayang banget, tapi soal ulang tahun paling sering ngelewatin, lupa kelewat. Ya Pak Imam ya kan, Scorpio kan sama kan, bukan yang nggak sayang, cuman soal ulang tahun tuh kita kayak nggak yang harus gimana. Makanya kalau dibalas begini sama teman-teman disayang tuh kadang suka ngenak sendiri gitu. Ada baik-baik banget. Harapannya banyak sih, pengen bisa lebih berguna, bisa lebih bermanfaat, pengen bisa lebih positif. Itu sih palingan. Nanti kan yang lain pasti mengikuti. Percaya kalau kita berusaha untuk jadi yang paling baik, yang lain-lain mah yang nggak usah disebut, nggak
tahu pas udah selesai mandi lagi di ruang mandi, kan jarang-jarang pada mandi di situ, biasanya kan pada mandi rumah masing-masing, bilangnya aku mau ajak brunch jadi mereka mandi di situ. Kok pada yang satu ini nggak kelar-kelar siap-siapnya. Ternyata pas aku udah selesai, pantesan sampai dicatokin sama Vivi kayak biar cepet gitu. Udah ya, terus aku ditutup matanya. Terus aku panik, udah pakai baju sama mereka digantiin bajuku. Sebel. Ya, pakai baju apa ini? Pas dicium bau baru, bau kayak bajunya tadi tuh kayak bau dari warna kuning. Bajunya tuh kayak baju dari e-commerce belum dicuci kan. Kayak udah kelihatan ya pakein stocking tebel, kaos kaki lagi, celana lagi, atasan lagi. Gila bang, memang ini apa warnanya kan. Terus itu dia bilang pada gini, nanti kita naik mobil siapa nih gitu. Hah, ini mau kemana? Aku malu banget keluar dari situ pakai baju warna-warni gitu, kacau. Nggak tahu deh, ini kayak aku bener-bener dibalas. Tapi seru, maksudnya lucu ya, setiap tahun tuh bisa beda-beda gitu. Mereka tuh idenya nggak habis-habis gitu. Salut sih. Ya makanya Ya kan malu terus mesti keluar dari tempat itu naik mobil turun kan diliatin orang, malu lah. Tapi seru sih, seru, lucu. Aku nggak nyangka ternyata mereka udah prepare segitunya tempatnya, ada yang nyanyi segala. Terus mereka berhasil pakein Rino baju polkado. Aneh banget. Kaget gak sih Kak tadi Kak? Kalau udah lihat nggak sih di Instagram? Aku sih belum lihat sama sekali. Cuman pasti kan posting anak-anak. Nggak sengaja sih. Ada satu event yang aku datang ke eventnya Mama Gigi. Terus dia juga lagi ketemuan sama sahabatku, bukan untuk urusan yang sama. Jadi tapi nggak ada apa-apa. Itu lama. Udah lama. Itu baru nyambung lagi. Aku juga lupa karena apa. Terus pas ngobrol-ngobrol itu pertamanya ngobrol-ngobrolnya di Instagram gitu. Udah, emang kebetulan aku juga lagi nggak sama siapa-siapa gitu. Emang kebetulan sebelumnya juga emang selalu berdoa sih, kan gimana pun kayak pasti pengen punya temen pasangan yang capek kan kalau harus kayak ngapa-ngapain nih, kayak mesti ganti-ganti agak capek ya, mengenal orang baru lagi, ini semuanya lagi, belum lagi sama keluarganya lagi, hidupnya kayak udah rumit gitu, kayak pengennya yang ini dong, yang udah dong gitu, sebenarnya segala kriterianya cinta Tuhan dong gitu ya, yang ini yang itu gitu. Terus tiba-tiba nyambung, terus semua kriterianya yang aku bilang persis semuanya itu ada. Terus udah gitu, mungkin lagi berada di season yang sama aku, musiknya sama, kerinduannya untuk punya relationship pribadi sama Tuhannya itu lagi sama aku, lagi bener-bener lagi pengen mendekatkan diri. Jadi pas aku berdoa pengen punya pasangan yang seperti itu, kebetulan ternyata pas Usut punya Usut, kita udah ngobrol kemarin udah kenal loh ini, ternyata di waktu yang sama dia itu di sana juga lagi mendoakan pengen pasangan yang bisa wanita yang godly, yang bisa sama Tuhan itu gak sekedarnya doang gitu. Jadi kayak nyambung gitu, ternyata keinginannya sama, makanya kok lucu bisa ketemu. Pastinya pengen ada yang lebih dari sekedar jalanin aja kan, lu udah gak mudah juga. Cuman gimana ini ya gak berani ini juga, gak berani ngomong banyak juga sekarang. Udah doain aja ya, mimpi mah udah jadi itu agak lainnya sama anak-anak lain kayaknya ya, tapi ya tetap sih aku pantau segala perkembangannya. Kalau misalnya orang di Instagram banyak kayak kasihan yang gini well, ya bener sih kalau secara psikologi mungkin nggak ideal gitu, tapi puji Tuhan anaknya tuh pengertiannya besar, dan aku juga selalu menyampaikan semuanya dengan bahasanya dia. Jadi so far sampai sekarang dia happy aja, full of love, nggak kekurangan suatu apapun yang sampai mengganggu perkembangannya dia. Terus so far tanggapannya juga baik, bisa main dah. Jadi mah cepet, gampang nyender, anaknya kayak gampang main bareng. Kayak awal-awal sih pasti kan, misalnya apa kayak mama gitu ya, tua lah anaknya gitu. Tapi ya kan dijelasin terus dia kayak yang udah, sekarang juga dia bisa, malah dia seneng karena kebetulan dia manggilnya
kan sama-sama suka olahraga, lari gitu. Habis lari kan pasti ngopi gitu. Paling itu kerja. Itu kan lagi benerin baju tuh maksudnya kan bercandaan, maksudnya teh kan ngerti nggak sih kayak biasanya laki kan suka itu kan in purpose ngelakuinnya, maksudnya sengaja kayak biasa suka protes kalau bajunya keseksian. Soalnya terjadi di aku dari dulu selalu kayak bajumu gitu, maksudnya buat dibercandain maksudnya. Tapi kan namanya kita ngelempar konten, mau sekreatif apa ya, yang nangkep ada, yang nggak nangkep juga ada. Jadi kalau gitu aku nggak pernah pusing. Tapi kalau apa tadi pertanyaannya, kalau tanggapan pro kontra netizen yang akan selalu ada. Tapi as far as I see sekarang ini kayak aku kalau ngeliat justru jauh lebih baik sih ketimbang yang kemarin gitu. Kayaknya netizen masih lebih positif menurutku ya. Makanya aku tuh kayak ngerasa beda yang kali ini gitu, karena dari orang-orang terdekat dan netizen juga kayaknya masih lebih banyak yang pro-nya gitu. Kalau kontranya kayaknya sampai kapan masih akan selalu ada ya. Itu apalagi emang hidup aku juga di ceritanya di netizen kan nggak polos gitu dengan semua ceritanya gitu. Cuman kan kita kan emang hidup dari masa yang sekarang untuk ke depan gitu. Yang lalu ya buat aku jadi pelajaran. Kalau yang lalu masih aku bawa terus sebagai baggage dan kesedihan, rasa bersalah dan lain-lain, termasuk komen netizen yang kontra, kayak aku nggak bakal bisa maju terus kan, akan terjebak di situ-situ aja dan nggak berguna pada akhirnya, sayang. Ya banyak sih, tapi kalau aku mungkin sedikit demi sedikit sudah lebih berlatih. Seperti luka itu, aku kan belajar memaafkan diri sendiri juga. Mungkin sekarang udah lumayan, lukanya udah mulai mengering. Maybe one day kalau baca yang kayak gitu aku udah nggak kerasa lagi sakitnya. Kalau sekarang mungkin kalau kebaca masih gitu ya. Cuman ya udah cepet di reframing lagi kepalanya. Cuman ingat lagi bahwa semua proses yang ada dalam hidup aku itu baik buruk semuanya membentuk aku yang saat ini. Jadi walaupun itu jelek banget, tapi at least dengan melewati itu semua aku bisa belajar, aku bisa jadi pribadi yang lebih baik. Bagus banget, maksudnya syukur kalau bisa jadi membantu orang di sekitar gitu. Entah satu aja kali yang ngeliat hidup aku terus jadi punya hidup yang lebih baik kan, yang kayak jangan kayak Giselle begini atau bisa ngelihat sisi pengharapannya, oh dia pernah jatuh gini tapi jadi bisa bangkit dan lain-lain. Siapa tahu ada yang bisa tolong karena itu. Ya aku nggak apa-apa, maksudnya more than happy gitu. Jadi aku dari situ aja megangnya. Jadi mau netizen ngomongin jelek tapi cepet-cepet ini aja nge-reframe pikirannya lagi. Gila sih, itu gila sih kalau ngomongin begituan aku nangis mulu kadang-kadang karena kalau dipikir-pikir semua yang aku dapat sampai sekarang itu nggak pernah karena kuat dan hebatku sih. Even dulu nyanyi sama badut kayak gitu aku nggak hebat, maksudnya aku bukannya seneng, bukannya pengen, cuman aku harus aja waktu itu kan karena kondisi ekonomi keluarga dan lain-lain. Mama yang cari jalan gimana caranya ini biar bisa ada kehidupan yang baik gitu di keluarga. Tapi kan waktu itu ngelihatnya segitu, tapi begitu sekarang udah lewat, pas ngelihat ke belakang dari jauh ngelihat, oh emang ternyata itu dipersiapkan ya semuanya untuk membentuk aku yang sekarang. Kalau nggak ngeliatin itu mungkin nggak punya mental yang kuat untuk hidup di pekerjaan yang sekarang. Kalau nggak lewat itu mungkin nggak jadi yang seperti sekarang. Jadi terus semuanya itu juga cuma dilewati karena hanya aku memang mesti ngikutin alur aja. Itu kan bersyukur banget kan, ada orang-orang yang setengah mati loh nyari mesti kerja apa, mesti ngapain, mesti bikin apa. Sedangkan aku dari dulu kayak udah tinggal ngelakuin aja. Mama nyuruh aku belajar nyanyi, belajar. Ikut lomba, ikut badut, ikut. Nyanyi di kawinan, ya udah nurut aja walaupun sebel nggak bisa main sama teman-teman, aku nurut. Itu terus habis itu ikut idol, bukannya pengen banget tapi justru ya udah ikut. Tahu juara 2, jadi pindah ke Jakarta, jadi kerja entertainment, jadi VJ, jadi main iklan, jadi ini gitu kan gila sih. Kayak aku nggak pernah berusaha terlalu keras tapi dikasih gitu. Makanya saya bisa bersyukur banget gitu.
nggak ada alasan deh kayaknya kalau sekarang mau ngeluh gitu, nggak ada lagi. Pasti aku pasti berusaha ajarin kayak training, cuman yang namanya parenting kayaknya nggak habis-habisnya belajarnya tuh ada aja hal yang baru yang ini paling yang bisa aku lakuin apa yang positif dari didikan mama ke bawah, yang perlu dibenerin lagi gitu. Sama ya gitu kalau kita jadi parent kayaknya trial error terus ya, jadi sebaik-baiknya aja lah sebisanya. Beda-beda hari, beda-beda musim si Gempi ada aja, ntar tiba-tiba lagi baik banget, ntar lagi grumpy banget, ntar lagi ini banget, tahu-tahu jadi rajin, tahu-tahu jadi beda-beda caranya. Enggak lah, nanti tanya mama Sting ya. Kayaknya bukan deh Cie. Kok tahu sih bukan? Jangan masih suka kepo ini. Ya enggak lah, kita kan emang bersahabat banget, berkeluarga. Jadi mama siapa yang aku pasti tahu lah. Enak aja. Nggak tahu, nanti aku tanyain ya habis dari sini ya. Emang kamu sama Paula gitu? Nanti aku tanya. Udah punya pasangan? Pasti dong. Dia ada di doa aku setiap hari, setiap berdoa. Gak cuma dia doang. Kalau doa tuh rombongan yang dibawa, semuanya didoain. Karena kan gimana pun siapapun yang pernah ada di hidup kita tuh semua kan kita pasti ada rasa sayang ya. Rasa sayang tuh termasuk rasa ingin mereka juga merasakan kebahagiaan, utuh, baik gitu kehidupannya. Jadi selalu dalam doa untuk bisa apapun yang paling baik. Kalau emang harus menemukan pasangan ya yang paling baik juga. Lama yang aku nggak pernah main, aneh juga, aku juga nggak tahu. Jadi crossing padnya memang baru sekarang, tapi ternyata